Hey, Otsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Di pagi hari yang cerah, berbahagia dan indah ini, akhirnya bocoran untuk spoiler lengkap One Piece chapter 1100 rilis dengan sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak Craydon. Akan ada beberapa cerita detail mengenai flashback lanjutan dari Bartolomeo Kuma beserta dengan bagaimana dia diubah menjadi seorang cyborg. Nah, namun tentu sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, Tamagon Park Merch menghadirkan beberapa desain terbaru dari kru bajak laut topi jerami. Kalian bisa langsung cek di e-commerce kesayangan kalian ya. Harganya cukup dengan 85.000 saja. Namun khusus untuk baju Brook akan turun harga menjadi 80.000 di minggu ini. Jadi buruan segera dicek out barangnya. Ada dua varian warna yakni hitam dan juga putih beserta dengan tipe kaos yakni ketebalan 24S dan juga 30S. Dan tentu saja akan ada gratis gantungan kunci menarik khusus untuk pembelian dua buah baju di Tamagon Park Merch. Oke, juga sudah. Terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1100 kita kali ini konon akan diberi judul Terima Kasih Bonnie. Seperti biasa ya, dalam chapter ini kita mendapatkan cover request dari seorang pembaca dengan Usopp yang sedang melihat Sanji saat dia sedang memotong sayuran. Usopp mengingat Ninjin, Pimen dan juga Tamanegi saat dia sedang melihat sayuran. Chapter dimulai saat Kizaru mengunjungi laboratorium Vegapunk beserta dengan marinir seperti Drake yang mengikutinya. Dijelaskan bahwa Vegapunk baru saja pindah ke dalam gedung setelah kecelakaan di Panghazar sehingga dia tidak menyadari ada Denden Mushi mata-mata di sana. Kizaru membawa Denden Mushi Saturn karena dia ingin berbicara dengan Vegapunk. Saturn mengatakan bahwa dia mengetahui Vegapunk sedang bernegosiasi secara ilegal dengan bajak laut. Namun karena Kuma akan menjadi model yang baik untuk cloningan, Saturn pun akan mengizinkan kesepakatan tersebut. Nah, namun Saturn memiliki 3 syarat yang harus menjadi tambahan untuk kesepakatan tersebut. Pertama, Kuma harus mencari si Chibukai, menggantikan si Chibukai yang tidak disebutkan namanya yang telah dikalahkan oleh Aceng beberapa hari yang lalu. Kemudian kedua, Kuma harus menjadi senjata manusia, menjalani operasi cyborg. Dan yang terakhir, pikiran Kuma harus segera dihapus sepenuhnya saat operasinya selesai. Vegapunk sangat marah karena menghapus pikiran cyborg sama dengan membunuh manusia. Saturn membalasnya dengan sangat tegas. Kau tidak dalam posisi untuk berdebat denganku, ilmuwan angkatan laut. Namun, Kuma menangis bahagia karena akhirnya bisa menyelamatkan Bonnie. Vegapunk kemudian menjelaskan bahwa operasi Bonnie akan memakan waktu 6 bulan dan setelah itu dia harus istirahat selama 1 tahun sebelum bisa keluar rumah. Kondisi sebaliknya, operasi Kuma pun akan memakan waktu lama selama 2 tahun. Saturnus mengatakan Bonnie akan menjadi sandera mereka. Jika Bonnie sembuh, ada risiko Kuma akan kabur bersamanya. Jadi setelah perawatan selama 6 bulan, Bonnie harus berada di dalam tahanan pemerintahan dunia selama 1 tahun. Pemerintahan dunia akan melepas Bonnie setelah Vegapunk menghilangkan pikiran Kuma. Dan untuk mencegah mereka melarikan diri bersama, Kuma pun tidak akan diizinkan bertemu dengan Bonnie lagi setelah perawatannya selama 6 bulan. Nah, setelah hal tersebut, Kuma pun menyetujui persyaratan dari Saturnus. Namun sebagai imbalannya, dia meminta untuk mengirim Bonnie ke kerajaan Sorbet setelah perawatan 6 bulan untuk mencegahnya mengetahui kebenaran tentang kesepakatan tersebut. Selain Saturn pun setuju karena selama mereka berada di bawah pengawasan dari pemerintahan dunia, dimanapun mereka adalah sama. Nah, setelah kesepakatan ini, kita pun melihat alur waktu di mana Kuma, Bonnie, Vegapunk, dan juga Sentomaru menghabiskan waktu mereka bersama dan semakin dekat satu sama yang lainnya selama 6 bulan berikutnya. Kizaru pun juga sangat dekat dengan mereka. Kita pun bisa melihat dia bergabung ke dalam pesta pizza dan menari bersama-sama. Kita juga bisa melihat operasi dari Bonnie dan juga Kuma. Semisal contoh, kita melihat Vegapunk yang mengganti bahu dari Kuma. Yep, dan setelah 6 bulan, operasi Bonnie pun akhirnya berakhir. Dia dibawa kembali ke kerajaan Sorbet di mana Connie dan juga yang lainnya menyambutnya. Connie di sana memakai topi putih yang terlihat sama dengan topi yang dipakai Bonnie di Sabaudi. Yep, Bonnie akan tinggal di gereja selama 1 tahun lagi di bawah perawatan tim medis. Namun, tim medis semuanya adalah agen pemerintahan dunia. Pemimpin mereka adalah agen CPA yang bernama Alpha. Nah, orang ini berperawakan perawat seksi. Kuma lantas mengucapkan selamat tinggal kepada Bonnie dengan kata-kata terakhirnya. Bonnie hanya tertawa karena dia tidak tahu dia tidak akan pernah lagi melihat Kuma. Kuma berkata kepada Bonnie, "Terima kasih kau sudah dilahirkan."
Kuma kemudian pergi ke laut untuk menjalankan tugasnya sebagai Shichibukai yang baru. Kita dapat melihat perjalanan waktu lain dengan semua reaksi mantan Shichibukai terhadap berita tersebut. Alvida, Kobe, Dragon, Sabo, dan juga Koala pun muncul dalam chapter ini. Doflamingo berkata, Kuma si tiran, sepertinya kita punya penjahat lain di barisan. Ada juga Miss Alsande dan juga si buaya. Miss Alsande berkata, apakah kau tertarik? Krokodil bilang, tidak masalah, apakah kau menyingkirkan orang yang melihat kapal hujan buatan? Alvida kemudian meresponnya, seharusnya dia adalah pria yang ukurannya hampir sama dengan Shirohige. Kobe, menurutmu siapa yang lebih kuat? Aku atau dia? Kobe menjawab, oh tentu saja kau, Nona Alvida. Kemudian di sisi lain di kapal dari Shirohige, Ace dan juga Jinbei sedang membicarakan Kuma bersama dengan Shirohige, Marco, dan juga Teach. Ace berkata, Jinbei, penggantinya telah dipilih. Jinbei bilang, kau berisik sekali Ace, aku sedang membacanya sekarang. Seorang mantan raja, kami juga memiliki raja saat ini di antara kami juga. Dunia bajak laut sungguh telah berubah. Gloriosa pun membaca berita ini dan dia membicarakan ini dengan buah Hancock. Dia bilang, Putri Ular, tunggu, meski begitu kau harus tetap mengetahuinya. Sementara itu di kastilnya, Moria juga berkomentar, manusia dengan telapak, kekuatan macam apa ini? Reaksi dari Monkey D. Dragon melihat berita tersebut pun datar. Oke, setelah reaksi ini, kita dapat melihat Kuma sedang menulis surat kepada Bonnie di mana dia mengatakan bahwa dia menjelajahi banyak pulau yang bisa mereka kunjungi bersama-sama suatu hari nanti. Yep, dan panel berpindah sekarang kita ke East Blue, tepatnya di Desa Fosha. Di halaman terakhir di chapter ini kita pun bisa melihat bocil Luffy melarikan diri dari harimau di hutan. Kita pun dapat melihat kapal Kuma telah tiba di Desa Fosha. Kuma menerima panggilan dari Denden Mushi. Agen pemerintahan bilang, Bartolomeo Kuma, kami mendapatkan perintah dari pemerintahan dunia untuk kau. Di mana posisimu sekarang? Kuma menjawabnya, di East Blue. Apa perintahnya? Yap, seperti biasa Tamagone akan sedikit saja membicarakan beberapa informasi unik terkait dengan bocoran yang sudah kita dapatkan di pagi ini. Yang paling menarik di chapter ini adalah Bartolomeo Kuma yang dikirim oleh pemerintahan dunia untuk suatu misi ke East Blue di Desa Fusha. Apa yang akan menjadi misi rahasia dia ke sana? Apakah ini berkaitan dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi? Apakah membunuh Luffy adalah misi pertama dari sang tiran? Begitu juga dengan kata-kata yang diucapkan oleh Alvida. Dia berkata, seharusnya dia adalah pria yang ukurannya hampir sama dengan Shirohige. Mungkinkah ini menegaskan bahwa Shirohige ada hubungannya juga dengan ras bukanir? Dilihat dari postur wajah dan juga perawakan tubuh dari mereka, memang memiliki kemiripan yang cukup signifikan. Apalagi ditambah dengan ketahanan tubuh mereka. Menarik juga untuk membicarakan sosok yang menjadi Shichibukai sebelum Bartolomeo Kuma menjabat. Siapa sebenarnya sosok tersebut? Dikatakan orang tersebut berhasil dikalahkan oleh anak ingkusan Port Guard di Ace. Nyali Aceng memang benar-benar tinggi ya, bahkan berani untuk menghabisi satu Shichibukai yang akhirnya tergantikan. Nah, menurut kalian dengan melihat chapter ini, adakah kemungkinan chapter selanjutnya akan memperlihatkan Dragon atau malah akan kembali melanjutkan flashback yang masih belum selesai? Dengan posisi cerita yang menggantung seperti Bartolomeo Kuma yang mendapatkan misi ke kampung halaman Luffy, sepertinya cerita masih akan kembali berlanjut menampilkan flashback tersebut. Namun tentu kita masih belum bisa memastikan hal tersebut. Kita akan menunggu kabar kembali terkait dengan konfirmasi dari Oda Sensei terkait dengan kejutan besar yang kemarin beliau sampaikan baru-baru ini. Jadi terima kasih ya dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagone hari ini. Di beberapa jam ke depan tentu kita akan mendapatkan low quality-nya ya. Dan tentu kalian bisa follow akun Instagram Tamagone berikut ini untuk mendapatkan update mengenai hal tersebut. Sampai jumpa di review One Piece chapter 1100. Sekian dari Tamagone dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.